Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini adalah pesan intuitif untuk kawan-kawan berzodiak Aquarius ya, untuk kawan-kawan semua. Readingan ini adalah timeless atau tidak ada batas waktu, dan ini berlaku untuk sun moon risingnya kamu yang jatuh di Aquarius. Kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di video saya ini, dan terima kasih sudah mengklik ke video ini. Di readingan saya biasanya timeless atau tidak ada batas waktu. Kalau misalnya kamu membutuhkan pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan spesifik, boleh cek dulu di playlistnya saya. Mungkin ada pertanyaan yang bisa membantu menjawab rasa penasaran kamu atau memberikan sedikit inspirasi kepada kamu. Kita langsung mulai aja untuk kawan-kawan berzodiak Aquarius. Pesan apa, pesan intuitif yang ingin disampaikan oleh alam semesta kepada kamu? Kalau kamu mengklik ke video ini, saya yakin berarti ada pesan yang mau disampaikan kepada kamu. Ada satu pesan yang bermanfaat yang bisa kamu ambil di sini. Tetapi readingan ini adalah general reading, jadi situasinya bisa resonate, bisa tidak, tapi ambil saja pesan yang bermanfaat untuk kamu. Baik, kita langsung mulai untuk kawan-kawan berzodiak Aquarius ya. Is there any message that you need to hear? Pesan yang mau disampaikan alam semesta kepada kawan-kawan berzodiak Aquarius. Oke, untuk kawan-kawan berzodiak Aquarius ya, di sini saat ini ya. Pada saat kamu membaca pesan ini, mungkin kamu dalam situasi mungkin sedih ya, kesedihan, terus kemudian di sini ada painful ya. Mungkin kamu ada menghadapi suatu permasalahan dalam kehidupannya kamu yang membuat kamu mungkin merasa sakit hati. Mungkin kamu ada di backstab ya, tikam dari belakang atau dibohongin oleh seseorang yang kamu peduli, yang kamu sayangin, yang kamu care. Terus kemudian mungkin kamu ada mengalami suatu pengkhianatan ya, baik intinya orang yang kamu percaya itu seperti kayak bohongin kamu, atau mungkin nikam kamu dari belakang. Kamu gak nyangka orang ini akan melakukan hal ini kepada kamu. Ini yang membuat kamu ngerasa kayaknya sakit hati ya. Kamu gak bisa ngebuang rasa sakit hati ini. Bahkan ada beberapa dari kawan-kawan, hal ini justru malah menjadi kayaknya dendam, ibaratnya seperti itu. Yang saat ini kamu pikirkan adalah bagaimana caranya untuk membalas dendam, ibaratnya seperti itu yang terlihat dari kartu ini ya. Tapi di sini kamu diminta untuk menghadapi rasa sakitnya kamu, karena kalau kamu mengkeep perasaan sakit hati ini ya, hanya memberikan energi yang cukup negatif untuk kamu, seperti itu. Di sini pesan yang mau disampaikan adalah, pertama ya, kamu itu memiliki kekuatan untuk kehidupannya kamu sendiri. Untuk saat ini mungkin kamu sulit untuk menghadapi rasa sakitnya kamu, karena saya lihat sakitnya ini cukup mendarah daging ya di dalam dirinya kamu. Kamu mungkin gak nyangka orang ini bisa berbuat seperti ini gitu loh. Dan ini yang bikin kamu ngerasa kayaknya energi kamu terpengaruh oleh kejadian ini. Sebenarnya kejadiannya cuma satu kali, tetapi pikirannya kamu itu terus mengulang. Akhirnya setiap hari hal tersebut ada terus di dalam kantongnya kita gitu, dalamnya pikirannya kita. Kayak tape recorder bermain terus di kepalanya kita, membuat kita tuh jadi kayaknya sulit banget untuk melepasin hal ini. Padahal kamu sendiri sudah tahu bahwa menyimpan energi negatif itu akan memberikan hasil yang negatif juga kepada kamu, karena kita sebagai pencipta masa depan kita, masa depannya kita diciptakan dari hari sekarang, dari saat ini ya. Kita kan seperti kayak ngebangun sesuatu dengan pikirannya kita, dengan mindnya kita. Kalau kita pikirannya negatif, otomatis di kemudian hari, di masa yang akan datang, di minggu ke depan, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, yang kita akan hadapin adalah yang negatif. Nah, di sini pertama ya, mau dikasih tahu kepada kawan-kawan berzodiak Aquarius ya, kamu diminta untuk hadapin dulu rasa sakit hatinya kamu.
Kemudian kamu harus tahu bahwa kamu itu mempunyai kekuatan untuk merubah situasinya kamu. Terus kamu diminta untuk berdoa ya, call upon divine power. Kamu diminta untuk berdoa kepada Tuhan, minta kamu untuk mengikhlaskan situasi ini, mengikhlaskan kejadian ini, untuk belajar melepaskan lukanya kamu. Karena kalau kamu nggak lepasin lukanya kamu, nggak hadapin lukanya kamu, ini ibaratnya kayak kita ketusuk jarum. Kalau kita nggak cabut jarumnya, ya sakit sih memang ya, bikin kita takut untuk narik jarumnya itu. Tapi kalau kita nggak tarik jarumnya, dia akan malahan makin bikin kita meradang, malah makin memperparah situasi tersebut. Tapi kalau kita punya kekuatan untuk mencabut jarum tersebut, mungkin dia akan berdarah, tapi akan lebih cepat sembuh dibanding kita tuh kita biarkan terus jadi membusuk di sana. Itu ibaratnya seperti itu. Ya, di sini diminta kamu untuk berdoa kepada Tuhan, untuk kasih tahu kamu kekuatan kamu, untuk memberikan kamu kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi situasinya kamu ini. Terus kemudian di sini ada kartu The Reclusive Fool. Minta kamu untuk mungkin menyendiri dulu dari baik kesibukannya kamu atau situasinya kamu, karena sakit hati yang kamu alami ini cukup berat ya. Meminta kamu untuk sejenak kembali dulu sama diri kamu. Ibaratnya kayak kita lagi sakit ya. Kalau kita lagi sakit, otomatis kita menyendiri dulu sampai kita sembuh. Ngobatin dulu dirinya kita, minum obat ya. Nah, karena hatinya kamu yang sakit ya. Sakit hati itu bisa menimbulkan banyak penyakit yang lain loh. Tetapi sakit hati itu sulit disembuhkan. Kita nggak bisa makan obat apapun untuk nyembuhin sakit hati, ibaratnya gitu, tapi terasanya sakit. Tapi kalau kita pergi ke dokter, pasti dokter cuma bukain obatnya apa, obat penenang, obat tidur, ibaratnya seperti itu, untuk bikin kita supaya jangan terlalu berpikir tentang situasi ini atau hal ini. Satu-satunya untuk bisa menyembuhkan rasa sakit hatinya kita atau dendamnya kita adalah dengan kita menghadapi situasi ini, kemudian kita berdiam diri gitu loh, kasih waktu dirinya kita untuk menyembuhkan sendiri. Karena terus terang tubuh kita, dirinya kita punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dengan cara apa? Istirahat. Orang kan bilang ya, kalau kita satu hari itu tidur, ya sel-sel tubuh kita tuh sebenarnya lagi bekerja untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, jadi kita harus punya waktu untuk lebih banyak istirahatnya. Dengan cara apa? Berdiam diri dengan diri kita sendiri. Ya, kalau kita sibuk, semakin ada beberapa kan ya kalau menghadapi permasalahan ya gitu, sakit hati, terus cari temen, terus curhat untuk keluarin unek-unek, betul. Tetapi pada saatnya kita udah keluarin unek-uneknya kita hadapin masalahnya kita izinkan dirinya kita, jiwanya kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri, karena kita punya kemampuan tersebut. Kalau misalnya kita terus-terusan ibaratnya curhat nggak ada habis-habisnya, hari ini curhat, besok curhat, tahun depan curhat, 2 tahun lagi curhat masih dengan hal yang sama, itu sama aja kita tuh membawa, nah itu tadi yang jarumnya tadi di tangan kita tuh, akhirnya hal tersebut semakin negatif di dalam diri kita menyebarkan yang negatif, teman-teman bakalan gak pingin deket sama kita. Kenapa? Karena setiap ketemu ngomongannya itu lagi sama ya. Jadi kamu diminta untuk sementara ini ya, step away from the world ya, sementara ini untuk menyendiri dulu ya, kenali dulu ya sakitnya hatinya karena apa ya. Mungkin sakit hatinya kamu karena kepercayaannya kamu terlalu sangat-sangat kepada orang yang bikin kamu sakit hati ini, makanya kamu bisa sampai terluka sangat dalam ya. Semakin kita percaya sama orang, semakin kita dalam sakitnya. Oleh karena itu, kamu dengan berdiam diri kamu bisa mengkoreksi lagi ya, kenapa hal ini bisa terjadi, mengapa ya. Setelah itu kembali lagi ya, minta bantuan dari Tuhan untuk kasih kamu ketabahan, kekuatan untuk situasinya kamu ya. Terus kemudian di sini dikasih tahu ya bahwa seluruh kekuatannya kamu itu sebenarnya dari dalam dirinya kamu sendiri. All true power comes from spirit ya. Kita ini kan spirit ya, kita ini kan roh ya. Seluruh kekuatannya kita, kemampuannya kita itu memang di dalam dirinya kita sendiri ya, di dalam jiwanya kita sendiri. Tetapi mungkin karena kita banyak sekali ketakutannya, banyak sekali ketakutan yang bikin kita ngerasa nggak yakin dengan kemampuannya kita, seperti itu. Jadi kamu diminta untuk
mempercayai kekuatan kamu, terus berdoa minta diberikan kekuatan ketabahan, terus kemudian belajar untuk menghadapi rasa takutnya kamu dengan ngetawain rasa takut kamu ya, ibaratnya orang bilang ya, takutilah rasa takut itu sendiri, karena rasa takut banyak hal kita nggak bisa lakukan, takut ini, seperti itu. Jadi pesan kawan untuk kawan-kawan yang berzodiak Aquarius ya, kamu diminta situasi kamu saat ini untuk menghadapi rasa sakit hatinya kamu, rasa kekecewaannya kamu, terus kemudian berdoa sama Tuhan, minta diberikan kekuatan untuk menghadapi situasi kamu, terus kemudian lebih banyak habiskan waktu dengan diri kamu sendiri, karena mungkin banyak sekali inspirasi yang akan dimunculkan dengan kamu berdiam diri, mendengarkan diri kamu sendiri, mendengarkan kondisi tubuh kamu, mendengarkan kondisi perasaan kamu. Kemudian kamu harus meyakini bahwa kita sebagai spirit, kita sebagai roh, kita sebagai jiwa itu kita punya kekuatan untuk apapun situasi kita bisa hadapin gitu loh, seperti itu ya. Jadi suruh ketawain rasa takut kamu ya, seperti itu. Dan kemudian setelah itu ya, kamu diminta untuk lakukan segala sesuatunya sesuai dengan kemampuan kamu yang terbaik ya. Mungkin saat ini kamu nyembuhinnya cuma segini, saat ini ya kamu terbaiknya cuma bisa nyembuhinnya levelnya segini. Mungkin besok naik lagi, do your best sebaik mungkin menyembuhkan diri kamu, terus lakukan lagi sebaik lagi, akhirnya makin banyak, akhirnya kamu bisa melepaskan situasi ini supaya kamu bisa move forward ya, seperti itu. Kayak orang bilang ya, kalau ada kejadian ya, kita ibaratnya kayak di ransel kakinya kita, kayak di penjara kakinya ya, kita dikunci, di borgol. Kalau kita nggak bisa lepasin borgol tersebut, kita nggak bisa terbang, ibaratnya seperti itu. Jadi kamu diminta untuk lihat dulu situasinya, hadapin situasinya kamu ya. Kenapa nih bisa, karena apa nih kamu belum bisa lepas atau belum bisa terbang, karena apa? Oh, karena mungkin kamu masih nggak percaya ternyata orang ini nyakitin kamu atau segala macam. Terima dulu, ya udah, kenyataannya memang udah seperti itu, kita udah disakitin, mau gimana lagi, ibaratnya masa lalu kan kita nggak bisa rubah. Terima dulu situasinya, terus kemudian percayai bahwa kita punya kemampuan dan kekuatan untuk diri kita sendiri, kita menyembuhkan jiwa kita, terus kasih waktu diri kita untuk menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi pelan-pelan, awalnya mungkin rasa sakitnya masih sulit dilepaskan, tapi pelan-pelan seiring dengan waktu, dengan kita merelakan, mengikhlaskan, otomatis pelan-pelan kita bisa melepaskan. Setidak-tidaknya prosesnya itu berjalan gitu loh ya, walaupun mungkin kamu sedikit ya, tapi at least do your best, lakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke, baik, jadi ini untuk pesan kawan-kawan yang berzodiak Aquarius ya, untuk situasi kamu mungkin saat ini sedang dalam kesedihan atau berat dalam kehidupannya kamu, menghadapi sesuatu yang bikin kamu menyakiti dirinya kamu ya. Tapi kamu diminta untuk give a time, kasih waktu untuk diri kamu menyembuhkan diri kamu sendiri. Seperti itu, karena kita sebagai spirit, kita punya kekuatan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Baik, ini pesan untuk kawan-kawan berzodiak Aquarius. Saya harap bisa memberikan inspirasi baru untuk kawan-kawan semua dan bisa membantu dan menghibur kawan-kawan. Kalau misalnya kamu menyukai channel saya atau mendapatkan manfaat dari channel saya, jangan lupa untuk like-nya, share juga, subscribe, dan terima kasih untuk kawan-kawan sekali lagi yang sudah simak video ini, and I'm sending you so much love. Namaste.